Jadi setelah bergalau-galau ya, dimana tadi gue masih nggak tahu tujuannya mau kemana ya, tapi badan ini itu memaksa untuk tetap bergerak ya, sedangkan pikiran pun juga masih belum tahu nih mau kemana nih. Akhirnya tadi setelah sebat yang kelima itu gue lagi browsing ya, lagi lihat sosmed, ternyata ada satu tempat yang kayaknya seru kalau kita kesana. Di sini mungkin istirahat dulu. Gua tadi lumayan agak ngantuk, jadi beli espresso dulu. Ya, sebat 2 bats dulu. Habis itu kita lanjut lagi toh. Gue juga barusan mapping. Ini sudah tinggal sekitar 18 menit lagi dari posisi gua. Alhamdulillah kayaknya sih cerah ya. Jadi semoga jalanannya nggak becek karena cukup kecil, dan tekstur konturnya itu tuh tanah merah sama batu kerikil gitu ya. Jadi semoga nanti kering ya. Nanti kita ketemu lagi pada saat kita udah sampai di sana. Oke, begitu kira-kira. Mantap. Oke guys, jadi posisi ini masuk Megamendung ya. Ini sekarang jam 3.10 ya. Ketinggian di 500 mdpl. Ini kayaknya sih ke sini nih. Oh, Villa Ios. Tuh. Squad camp. Kita belok sini, squad camp. Kita masuk sini. Oke, jadi kita kiri ya, guys. Nebula Glamping, Squid Game. Waduh, Nebula Azari WS Puncak Langit, Kampung Awan. Patokannya Gunung Gelis Sentul. Oh, ini tembus Gunung Gelis Sentul, Jo. Kita udah masuk ya. Oke. Nah, guys tuh. Jadi ada ya squid camp. Kita masuk sini. Oke, ini jalanannya udah mulai menanjak. Oke. Jadi ada persimpangan kiri, walaupun ada tulisannya. Oke. Ini jalanannya udah mulai terasa nih. Oke. Nah, ini udah mulai masuk setapaknya. Ini ada hutan-hutan bambunya nih, guys. Ini hutan bambu. Mantap jalanannya, boy. Hancur ternyata. Ini tidak disarankan bagi yang stoknya pendek. Squid Camp. Oh, ke bawah. Oke, kita makin turun. Nah, itu ada pelang lagi. Kita mencari pelang. Oke, Squid Camp kanan. Bismillah. Sudah mulai tanjakan, pemirsa.
Gokil sih ini tanjakannya nih. Waduh. Woi. Kacau. Waduh. Waduh. Mantap, mantap. Mantap jiwa. Oke. Omang, ini kita masih terus nanjak. Masih terus nanjak. Oke. Ini agak hancur ini pemirsa. Oke, teman-teman. Jadi saat ini gue udah di lokasi yang emang gue tuju ya. Itu kita ada di ketinggian 734 mdpl dengan suhu itu di 18 derajat celcius ya. Sekarang ini udah jam udah jam 5 subuh. Jadi tadi gue sampai sini tuh sekitar jam 4 ya. Itu perjalanan sini itu cukup, jadi ternyata jalannya itu basah, itu becek ya, karena memang sempat hujan kayaknya, dan hujannya deras gitu. Nah, jadi jalanannya itu tadi masuk hutan gitu ya, jalan setapak untuk satu mobil pas ya, dan konturnya itu tanah liat, kerikil sama semenan yang peluran yang mulai rusak gitu jalanannya. Ya gue sampai sini memang kondisinya rame ya, tapi di bumpernya. Nah gue sendiri posisi itu ada di mana ini ya, ini lebih ke area sebelah parkir motor ya. Jadi memang gue kurang seneng sama tempat yang terlalu padat dari orang ya, dari keramaian. Makanya gue agak minggir biar nggak ganggu mereka juga dan nggak ganggu privasi gue. Nah, jadi untuk tempat sendiri ini lumayan ya, lumayan becek maksudnya. Lumayan becek, kemudian lumayan sulit juga untuk akses ke sininya. Sebenarnya nggak sulit, kita tahu jalanannya jelas, dari jalan raya puncak itu udah kelihatan pelangnya banyak, jadi kita nggak mungkin nyasar ya. Tapi memang tadi gue sedikit berkendala. Yang pertama memang satu, nggak ada orang sama sekali. Gue nggak nemu dari jalan raya puncak itu sampai ke sini itu, gue nggak nemu orang sama sekali ya. Jadi ada beberapa persimpangan yang di situ belum ada penunjuk arah lokasi ini ya, bumi perkemahan ini, sehingga gue sedikit kesulitan untuk menemukannya. Nah jadi sempat berhenti dulu untuk melihat patokannya. Nah setelah masuknya itu, jalannya itu tadi yang gue bilang, ini kalau nggak hujan ya atau nggak basah, gue rasa sih enak ya, lumayan lah. Tapi karena memang ini habis hujan, jadi jalanannya itu agak licin, bukan agak licin tapi licin banget. Gue hampir nyaris jatuh tadi, beberapa kali gue nyaris jatuh, dan pas masuknya itu udah sampai gerbangnya itu hampir buat gue jatuh, udah oleng. Tapi alhamdulillah masih dikasih keselamatan, jadi nggak jatuh, karena kalau jatuh malu juga coy. Nah di sini itu bisa dibilang tempat bumi perkemahannya lumayan luas. Terus view-nya juga cakep ya. View-nya itu hampir sama kayak di bumi perkemahan yang kayak di Giri Pangrango,
ya, dan sejenisnya itu. Jadi memang yang menjual dari Bumi Perkemahan ini adalah view. Di belakang gue ini adalah view langsung kota Bogor. Ya, itu lampu-lampunya kalau bisa dilihat dari kamera itu cakep banget. Kemudian juga di sini nih ada bukit, gue nggak tahu nih bukit segitiga nih. Ini bukit apa? Ya, nah ini hamparan-hamparan Bogor ini, dan mungkin nanti sebelah sana ini atau sana mungkin ya, gue juga kurang tahu. Ini Gunung Gede Pangrango. Kalau nggak salah sih di sana nih Gunung Gede Pangrango. Ya. Per malam itu di sini 25.000 ya untuk ngecamp ya. Kemudian kalau camper van itu dikenakan 100.000, dan untuk motor itu 30.000 ya. Jadi bike camp, motocamp ya, itu 30.000. Cuman karena tadi gue mau masuk nggak bisa, itu mungkin udah pada tidur ya penjaganya. Kemudian registrasi pun juga gue nggak registrasi karena memang nggak ada kehidupan. Tendanya banyak di sebelah sana. Sebelah sana tuh tendanya banyak, tapi ya itu nggak ada yang di luar tenda gitu. Jadi semua pada tidur ya. Malam jam segini mungkin lagi pada capek, pada istirahat. Jadi jam-jam segini mungkin nanti nih jam setengah 6 atau jam 6 kurang itu mulai pada bangun untuk melihat sunrise ya. Ini kondisinya sih cuaca rada mendung. Gue nggak yakin kalau dapat sunrise yang golden sunrise nya. Ini sih kotanya kalau teman-teman bisa lihat cakep ini. Tempatnya keren. Tapi sayang aksesnya itu agak-agak ngeri gitu. Apalagi kalau gue pakai motor orang-orang yang kayak gue yang tinggi badannya itu di bawah standar, terus bawa motor gede ya. Gue bawa New Mega Pro, itu shocknya juga belakang agak gue tinggiin, jadi agak kesulitan pada saat menemukan jalan yang licin. Gue beberapa kali hampir jatuh tadi, tapi alhamdulillah enggak ya. Nah, yang gue pikirin nanti pas turunnya, karena gue nggak yakin kalau rem depan itu bisa diandelin, jadi gue akan mengandalkan rem belakang. Nah tapi kondisinya karena licin ini, rem belakangnya akan selip ya, jadi akan jalan terus. Jadi ya bismillah ya, semoga nggak hujan lagi, jadi nggak licin. Karena emang turunnya itu lumayan itu, wah ngeri juga sih. Anginnya lumayan, tadi sempat gerimis ya. Jadi sekarang gue mau buat kopi dulu sambil nunggu sunrise, semoga nggak hujan ya. Anginnya sih lumayan nih, tadi sempat gerimis soalnya, nggak ada bintang-bintang dan nggak cerah juga ya. Kemungkinan kecil untuk dapat golden sunrise ya, tapi ya semoga kita dapat ya golden sunrise nya. Oke. Begitu kira-kira, nanti akan kita lanjut lagi ya, mungkin pada saat sunrise nya muncul, kurang lebih itu sekitar 15 atau 20 menit lagi itu sunrise nya muncul perkiraannya ya. Oke, begitu kira-kira. Mantap.
Oke teman-teman, jadi mungkin gue nggak akan lama ya, karena rasanya udah mendung itu. Jadi setelah gue sarapan, habisin kopi, gue langsung balik, karena terlalu bahaya banget kalau emang gue langsung balik. Gue lama di sini nunggu hujan, itu jalanannya pasti bakalan semakin licin. Jadi gue nggak akan lama-lama di sini kayaknya. Kalaupun mau sarapan yang kenyang, gue akan nyari di bawah kayaknya. Jakarta cerah. Di roti ini habis, gue packing, kita caps. Oke, mantap. Video gitu deh ya. Ternyata view-nya itu ada di sekitar sini guys, teman-teman. Jadi karena emang gua kemalaman, susah nyari lapak untuk ya kayak gini. Kata view-nya sana tuh Gunung Gede Pangrango. Kata view-nya ini. Oke teman-teman, jadi di pintu masuknya yang malam gua nggak bisa masuk karena ini di portal bambu. Mau masuk juga susah ya. Bisa sih tuh sebelahnya, cuma gua nggak lihat. Gue lebih fokus ke sini, gelap ya. Untuk mobil, area parkir. Kita masuk tuh dari sana tuh. Nah, sini. Ini dia. Kita lihat ya. Jalan akses buat kesininya tuh kayak apa. Parah men. Parah, asli parah. Gue kasih lihat nih ya. Nah, ini dia. Itu turunan ke bawah tuh. Kayaknya sih ini masih dalam proses pembangunan. Nah, pos ini nih baru. Jadi gue pikir emang nih balai udah ada, ternyata dia baru dibangun ya, belum ditempatin. Nah ini nantinya nih pasti akan jadi tempat juga nih, camp pinggir-pinggiran ya. Nah tuh, gue nggak tahu itu bukit apa tuh. Jadi tempat gue memang minggir, melipir sendiri ya, karena di sana ternyata emang penuh dan bising banget. Itu ada males juga sih ceritainnya. Nah ini kalau bisa dilihat ya. Nah ini teman-teman kalau misalnya bisa lihat ya,
Jadi gue ini tuh arah ke laut ternyata. Jadi di sana tuh kalau misalnya kelihatan ya, itu tuh Jakarta, kelihatan gedung-gedungnya. Gue coba zoom ya. Nah, itu tuh kota Jakarta tuh gedung-gedungnya. Dari sini kelihatan jelas. Gokil sih. Oke guys, kita pulang. Sekarang udah jam 7 lewat 17, cuaca udah mulai mendung. Jadi sengaja gue turun supaya nggak kena hujan. Karena jalanannya ini kalau sampai hujan bahaya, licin banget. Oke, bismillah. Semoga tidak terjadi pada hal-hal yang tidak diinginkan. Wah. Oke. Kita turun. Bismillah. Ini turunannya lumayan memacu adrenalin guys. Anak anjing. Siap. Kamu takut tuh udah jalan itu. Jalan. Dia takut denger suara motor. Iya. Wis, dikit jalanannya. Ini kalau kesini pakai ban pacul enak, motor-motor trail tuh yang pakai ban pacul ini enak. Jadi kayak gini semalam tuh hutan. Bismillah. Mantap jiwa. Ini kalau dulu ya tahun 2000 berapa ya, 9, gue punya temen di kampus. Nah, dia itu komunitas yang motornya tuh bener-bener diceperin, paling itu cuman berapa senti dari tanah itu. Jadi kalau lewat jalan rusak atau jaglukan itu dia harus diri pun itu masih kena sama apa jaglukannya gitu loh. Nah itu kalau lewat sini lah nggak bisa sob, yang ada lu hanya cari penyakit karena ini jalannya
penyakit. Ya. Kayak gitu aja gue udah capek. Itu yang treknya pendek. Capek coy. Asli. Gue lupa nih. Oh, kayaknya sih kesini ya. Kayaknya. Apa ya? Oh iya betul. Aduh. Soalnya selamat datang penghobi ekowisata penghijauan hutan organik. Oke. Sekarang kita turun guys. Jalanannya sakit. Mati kan motor gue. Lagi ya. Alhamdulillah. Melelahkan, jalanannya bikin melelahkan. Atas macet safari.